Selamat datang kembali di 1B Tutorial. Di video kali ini, kita akan membahas algoritma dan pemrograman mengenal komponen Delphi Part 2. Kita akan belajar membuat program untuk menampilkan jam real time. Oke, kita mulai tutorialnya. Buka aplikasi Delphi. Pada form ini, kita rubah dulu nama formnya di sini. Klik formnya, masuk di caption, kemudian kita ketik dengan aplikasi jam. Maka sudah berubah tagnya dari form 1 menjadi aplikasi jam. Yang kedua, klik label untuk membuat tulisan pada captionnya. Label 1 ini ganti dengan program jam. Besarkan ukuran size-nya. Di menu Properties, pilih Font, klik titik 3, besarkan fontnya. Oke. Kita tata letaknya. Kecilkan formnya. Langkah berikutnya, gunakan menu pada tab Sistem, pilih Timer, klik sekali, dan klik di dalamnya Form. Kemudian, langkah kedua, pada menu Standar, tab Standar, pilih Komponen Panel, klik sekali, dan masukkan di sini. Atur ukurannya. Kemudian, pada panel ini, besarkan fontnya dengan cara pada tab Properties, pilih Font, besarkan fontnya. Oke. Jika kurang besar, tambahkan lagi size-nya. Langkah berikutnya, hapus tulisan panel ini dengan cara di sebelah sisi panel pilih yang namanya koma. Pada propertiesnya panel pilih caption dan di sini hapus tulisan panel 1. Oke. Sekarang kita masuk di tahap coding. Pada menu, pada komponen timer, double klik. Kita pastikan adalah enable-nya true, intervalnya 1000. Interval 1000 ini mewakili bahwa timer ini akan berjalan setiap 1 detik. Double klik. Pada unit.pass ini, kita masukkan skripnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat variabel dulu. Variabel ini merupakan deklarasi bahasa kita, ya, yang memiliki nilainya berubah-ubah sehingga skrip program ini bisa dideteksi oleh komputer. Kita buat variabelnya di atasnya begin. Untuk beginnya kita turunkan dulu. Kita ketik di bawahnya prosedur. Saya akan membuat prosedur namanya jam. Saya menggunakan kecil aja, jam. Kemudian kita akan membuat variabel lagi namanya menit.
Kemudian saya akan membuat variabel lagi namanya detik dan milidetik. Jadi variabel yang kita buat ada 4 ya, jam, menit, detik, dan milidetik. Tipe data dari variabel ini adalah word, yaitu tipe data yang kita gunakan untuk waktu. Diakhirin dengan perintah titik koma. Kemudian jika variabel sudah kita buat, maka di antara begin dan end kita masukkan sebuah script. Saya mulai dengan perintah decoding. Decoder Decoded time ini digunakan untuk mengambil waktu dari komputer saat ini, yaitu real time. Nah, apa saja yang akan kita panggil? Kita akan memanggil waktunya dari sebuah komputer, maka harus kita ketik dulu time. Kemudian kita masukkan variabel waktu apa yang akan kita butuhkan, yang akan kita tampilkan, yaitu jam, menit, detik, milidetik. Maka di sini kita sebutkan jam, koma, menit, koma, detik, koma, milidetik. Jika sudah, kita tutup dan kasih perintah titik koma. Kemudian script yang kedua kita akan gunakan untuk menampilkan jam, menit, detik, milidetik ini ke dalam panel. Maka yang kita lakukan adalah ketik komponen panel 1, karena tadi namanya adalah panel 1. Karena yang akan kita lakukan adalah kita akan memasukkan tagnya nanti ke dalam panel 1. Titik caption, kita akan masukkan ke captionnya ya, dari panel 1. Kemudian titik 2 sama dengan di panel 1 akan ada apa? Akan ada jam. Maka hasil dari jam ini tadi itu nanti sifatnya adalah tipe datanya adalah integer karena angka. Kemudian akan kita rubah ke string. String itu tipe data tag. Maka kita kasih perintah int integer to string str. Kemudian kita panggil variabelnya dalam bentuk jam. Kita tutup lagi. Kemudian kita tambahkan spasi ya. Dalam hal ini spasinya saya menggunakan titik 2, yaitu kita update dulu dengan tanda petik spasi, atau tanpa spasi pun nggak apa-apa, langsung titik 2 petik, kita tambah. Setelah itu, setelah kita tambahkan dengan tanda titik 2, maka kita akan panggil lagi, yaitu menit. Berarti menit, berarti integer to string dalam kurung menit. Kemudian kita tutup kurung lagi. Kemudian kita kasih tambah lagi, yaitu kita kasih titik 2 lagi. Dan kita tambahkan detik. Nah, untuk detik saya tambahkan lagi
perintahnya adalah integer to string, integer to str dalam kurung detik, tutup kurung, titik koma. Kalau ini bisa tersusun rapi, itu kita bisa lihat ini, saya tekan enter, kemudian saya urutkan ya, nah, seperti ini. Nggak apa-apa ya, di enter nggak apa-apa, asalkan jangan dikasih titik koma. Oke, kemudian ini saya turunkan lagi. Nah, maka hasilnya adalah integer to string jam, kita tambah titik koma, titik 2. Kemudian integer to str to string menit, kemudian kita tambahkan titik 2, integer to str detik, kita tutup dengan titik koma. Oke, jadi skripnya seperti ini. Kemudian kita jalankan. Maka terjadi error merah di sini karena kedeteksi adalah tidak teridentifikasi. Karena tadi saya lupa menambahkan variabel. Kita ketikkan var, yaitu variabel. Ya, kita juga bisa merubah model formatnya, bisa seperti ini. Variabel spasi jam. Nah, kemudian ini baru kita coba jalankan ya, pilih menu run, pilih run. Oke, berhasil jalan ya komputernya. Maka komputer ini akan berjalan seperti ini. Program jam ya. Ini akan berjalan sesuai waktu yang ada di komputer saya. Ya. 7:43 dan ada detiknya. Untuk milidetik tidak kita tampilkan tadi ya. Oke, kemudian kita juga bisa menampilkan dalam model tidak menggunakan format seperti ya tadi. Saya contohkan ya. Di sini. Di sini akan saya buatkan lagi jam yang kedua. Saya menggunakan panel yang sama ya. Bisa pilih klik standar. Kemudian di sini pilih panel. Nah, saya taruh di sini. Nah, ini untuk contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua. Kemudian di panel ini kita besarkan juga di fontnya. Kemudian kita kasih font yang bersama ya, 23 seandainya, bold. Oke. Nah, di sini ini kita kecilkan lagi nanti karena panjang nanti hasilnya. Oke. Kemudian di captionnya kita hapus ya. Nah. Oke. Untuk menjalankan di panel kedua ini, saya menggunakan timer kedua ya. Untuk yang timer 1 ini, untuk ini, kemudian saya bikin timer lagi untuk ini. Di menu sistem, pilih timer, klik di sini ya. Timer ini untuk ini ya. Ini bebas ya, ditaruh di mana saja karena nanti bentuknya dia visible, jadi nggak terlihat ya. Oke. Sekarang kita akan memprogram untuk yang ini. Kita double klik di sini. Oke, di sini kita tidak membutuhkan variabel karena kita akan menggunakan kodenya pemanggilan dari real time dari komputer langsung ya. Kalau tadi kita menggunakan model terstruktur menggunakan variabel bahasa kita. Oke, kita mulai langsung dari begin. Kita masuk dari panel 1. Nah, tadi kita akan bikin yang namanya panel 2 ya. Titik caption kurang L ya. Kita ulang lagi, panel 2 titik caption. Oke. Kemudian di dalam panel tadi, panel 2, kita kasih perintahnya format date time. Jadi kita langsung menggunakan format datetime ya, tanpa menggunakan variabel kita. Nah, dengan cara buka kurung, kita kasih petik ya. Format datetime-nya apa?
hari ya, DDD, kita ambil 4 ya, DDDD, dia akan masuknya nanti string ya. Kemudian kasih koma, apa yang kita panggil? DD hari, M nya kasih 4 aja ya. Kemudian Y ini tahunnya, kasih ketik atas, kemudian kasih petik bawah, koma, kemudian kita panggil date nya kita panggil. Nah, kemudian kita tutup. Jadi ini adalah tutupnya ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi apa? Kita tambahkan dengan spasi. Dan kita lambahkan lagi dengan pemanggilan waktu. Waktunya dalam bentuk time kita jadikan string biar bisa tampil di captionnya, yaitu kita ketik time to string ya, str, kemudian pilih now. Oh maaf, ketikkan now. Oke, titik koma. Oke, scriptnya gini aja ya. Jadi panel 2 titik caption, maka nanti akan tampil di panelnya format date time titik atas DDD YY ini tahun, DDD ini bulan, itu oh ini hari, ini bulan, date, kemudian time to str, kita akan merubah waktu menjadi string sekarang. Nah, coba kita jalankan, run. Oke, kita tunggu apakah ada error. Oke, tidak ada. Nah, maka hasilnya ada seperti ini. Oke, ini nggak nyampe ya. Kita kecilkan lagi fontnya. Oke. Kemudian klik di sini ya. Kemudian untuk fontnya kita kecilkan lagi aja biar terlihat semua ya. 14. Coba 14. Nah, Sunday hari ini. Hari Sunday ya, 24 Oktober 2021, jam 7.48.51. Nah, untuk jamnya sama kan dengan yang tadi, program yang sama, 7.48.59 detik. Nah, gitu ya. Cuman tampilannya memang di sini 2 digit, ini 1 digit. Oke. Saya rasa cukup ya untuk video ini. Semoga bermanfaat, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa komen dan like serta subscribe. Terima kasih.